Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Salam sehat selalu. Salam dari kota Solo. Kembali lagi Trisno Solo. Kita akan omon-omon sambil jalan menuju Wonogiri kota. Hari ini hari Senin tanggal 30 Juni 2025, hari terakhir di bulan Juni 2025. Kita mulai dari underpass Transito Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Underpass Transito merobos di bawah rel kereta api Solo Jakarta. Keluar underpass kiri arah flyover Purwosari. Ke kanan Bangjo Tugu Lilin Pajang. Cuacanya agak mendung, Gunung Merapi Merbabu tidak kelihatan. Biasanya kelihatan dari belokan underpass Transito. Anak-anak sudah 1 minggu ini libur ini, tapi guru tetap masuk seperti biasa. Untuk agenda hari ini, selain masuk kerja seperti biasa ya, mengerjakan tugas-tugas sekolah yang ada, agenda besar hari ini yang pertama ada rapat anggota tahunan Koperasi Swakarya. Kemudian yang kedua melanjutkan turnamen badminton, turnamen purna tugas Semar. Semar itu singkatan dari Selamet, Mardianto, dan Heru, yang akan purna tugas per 1 Agustus 2025. Oke, sampai Gentan ya. Kiri jalan ada Luas Gentan, kemudian kantor desa Gentan, jadi pusat kota Kelurahan Gentan. Desa ini bukan kelurahan guys, desa Gentan ya, karena agak beda ya antara desa dan kelurahan. Depan atas cuacanya sepertinya mendung gitu guys. Emang beberapa hari ini cuacanya mendung ya. Kemarin pas touring ke Pacitan juga dari Solo cerah sampai Wonogiri redup. Kemudian begitu masuk wilayah Pacitan setelah Giriwoyo itu diguyur gerimis ya, diguyur gerimis sampai lokasi wisata spot Pantai Ngiroboyo.
Ini ada lady biker pakai Matic Honda, apa ya namanya, oh Spacey, ada Matic Spacey. Pernah pakai itu Matic Spacey, motornya Pak AJB dulu. Start dari rumah tadi jam 6 pas ya guys. Iya, cuacanya nampaknya memang mendung guys. Sebelah timur itu juga kayak berkabut. Dari pom bensin Manang terpantau di sebelah selatan itu juga mendung. Sebelah kanan atau sebelah barat juga mendung, tidak clear. Sebelah kiri arah Solo Baru juga mendung. Arah tenggara arah Wonogiri ya mendung, ya, berarti roto gitu guys. Tapi tidak berkabut ya. Biasanya yang dhuwur pari guys, yang dhuwur sawah ini biasanya berkabut, ini sudah clear. Perempatan Balai Padi, kanan ke Delanggu Klaten, lurus ke Polsek Baki. Kita ambil ke kiri atau ke timur arah Solo Baru. Ada Warisan Resto, kemudian ada Insan Cendekia, boarding school Sukoharjo, dan ada SMP Negeri 1 Baki. Untuk terakhir kita jalan ke Wonogiri hari Sabtu kemarin ya guys. Kita omong-omong tentang touring, tapi belum selesai karena terputus hujan di wilayah Selogiri ya. Jadi kita minggir pakai jas hujan, akhirnya campnya harus tertutupi jas hujan, jadi tidak bisa lanjut. Oke, sekarang kita omong-omong, kita lanjut. Kemarin omong-omongnya baru sampai spot pertama ya. Jadi secara global kita review lagi ya. Hari Jumat tanggal 27, keluarga besar SMP 1 Wonogiri, terutama yang touring mania, ada 10 motor, 15 peserta, mengadakan touring ke spot wisata Pacitan. Jadi spot yang dituju ada 3, yaitu Pantai Marun, Sungai Marun, Sungai Maron, kemudian Pantai Ngiroboyo, dan yang ketiga Pantai Karangbolong.
kemudian karena begitu masuk wilayah Pacitan itu gerimis, sempat berteduh sebentar, akhirnya waktu terkurangi, akhirnya diputuskan mengubah rute. Spot pertama bukan Sungai Marun tapi langsung ke pantai Ngiroboyo ya. Kemudian sekitar jam setengah 8 atau jam 7 ya, jam 7 lebih dikit berangkat, start dari SMP, kemudian transit sarapan nyoto di dekat rumahnya Pak Ade Panto di Batu Retno, kemudian lanjut jalan, begitu masuk wilayah Pacitan agak gerimis, kemudian berteduh. Nah, setelah ditunggu-tunggu nggak kunjung reda, akhirnya diputuskan pakai jas hujan dan diputuskan rute pertama Pantai Ngiroboyo biar tidak nerjang sholat Jumat karena harinya hari Jumat. Kemudian betul saja kita sampai di Pantai Ngiroboyo sambil menunggu makan siang yang disiapkan, yang dipesan. Akhirnya bapak-bapak sholat Jumat, kemudian yang ibu-ibu sholat zuhur di lokasi sambil menunggu di spot kuliner. Ya, tentu saja sebelum sholat Jumat sudah terlebih dahulu eksplor Pantai Ngiroboyo ya. Gitu. Sudah begitu sampai di Pantai Ngiroboyo sudah explore, kemudian sudah foto-foto, sudah ngonten. Yang youtubernya ada Pak Rudi, ada saya, jadi sudah ngonten, sudah foto-foto, kemudian tinggal pesen makanan untuk lunch, baru ditinggal sholat Jumat. Untuk sholat Jumat agak jauh dari pantai ya, karena di situ yang namanya daerah pantai itu kan desanya populasinya tidak begitu padat ya. Jadi untuk nyari desa yang ada masjidnya itu agak jauh dari pantai. Jadi kita harus kembali ke arah desa sekitar 2 km baru dapat masjid. Ini bapak-bapak sholat Jumat, begitu kembali ke pantai hidangan sudah ready. Di situ kita menyantap makan siang sambil omon-omon ya, sambil ya menikmati santap makan siang di pantai. Sangat menyenangkan ya, hidangannya juga khas ya, ada seafood, ada kelamud ya. Jadi ada kelapa muda, kemudian ada untuk seafoodnya ada tuna kalau nggak salah itu, kemudian ada udang, setelah puas akhirnya sekitar jam 1 cabut menuju spot kedua yaitu Sungai Marun.
Jadi kalau ditempuh dengan naik motor ya, karena kita touring pakai motor dari Pantai Ngiroboyo sampai ke Sungai Marun itu sekitar 20 menit. Kalau saya amati ya guys, antara Pantai Ngiroboyo dengan Sungai Marun itu gandeng, artinya muara dari Sungai Marun itu ya Pantai Ngiroboyo itu, terutama yang di sisi sebelah timur ya. Jadi kita dari Pantai Ngiroboyo itu hanya muter ya. Jadi untuk mencapai spot naik perahu itu harus muter dulu, harus kembali ke jalur masuk ke Pantai Ngiroboyo dulu ya. Kurang lebih 10 menit, kemudian baru masuk ke kanan menuju Sungai Marun itu ya kurang lebih sekitar 15 menit ya. Itu nanti kita sampai di pelabuhan tanda kutip ya, tempat naik turun perahu ya. Jadi di sana sudah ada manajemennya. Kita tinggal nyewa perahunya. Setelah sampai di Sungai Marun, kita nyewa 4 perahu ya, kemudian kita naik bersama sampai ke hilir. Salah, jadi dari tempat kita naik perahu itu kita malah turun. Jadi arah pertama itu dari naik perahu itu kita menuruni sungai ya, ikut arus sungai menuju muara sungai, yaitu di Pantai Ngiroboyo. Itu sejauh 4 km. Kemudian setelah sampai di sebelah timur ya, sebelah sisi timur Pantai Ngiroboyo yang muara dari Sungai Marun tadi, kita balik lagi puter sejauh kurang lebih 4 km. Jadi PP itu 8 km untuk naik perahu di Sungai Marun itu. Untuk prosesi naik perahunya juga asik ya. Jadi kita bisa bercengkrama sambil menikmati view pinggir sungai. Di kanan kiri sungai itu seperti hutan gitu ya. Jadi kalau saya amati
mulai dari naik perahu sampai dengan muara sungai itu merupakan air laut yang masuk ke sungai. Artinya aliran sungai dari atas itu sampai di tempat naik turun perahu, kemudian selebihnya ke bawah itu sudah tergenang oleh sebagian air laut yang masuk ya. Jadi tergantung lautnya pasang atau surut. Kalau pasang airnya masuk ke sungai, tapi tetap bisa mengalir ke laut ya sungainya, karena yang tergenang ya hanya sebatas muara sungai itu sampai itu wahana naik perahu tadi, sejauh kurang lebih 4 km tadi. Jadi sepertinya ya sungainya dalam itu ya, karena muara ke pantai itu. Untuk jumlah perahunya sangat banyak sekali. Untuk historinya sejak kapan dimulai kita belum browsing ya, kita belum mendapatkan literasi sejak kapan spot wisata Sungai Marun ini dikelola ya. Nanti kita coba browsing. Ya memang idealnya kalau kita mau bikin konten ya, sebelum spot yang kita tuju itu kita sudah ada literasi yang lengkap tentang spot itu. Jadi dengan literasi yang kita miliki, kita bisa explore dan bisa explain tentang spot yang kita tuju. Untuk materi literasi tidak sulit, sekarang sudah banyak di media ya, di sosmed yang mengeksplor tentang spot-spot wisata ya, di mana saja ya, tidak luput dari expose media, terutama yang sosmed ya, mulai dari Instagram, TikTok ya, YouTube, Facebook. Jadi kalau masyarakat sudah punya akun dari semua sosmed tadi, gampang tinggal mencari spot yang kita mau apa, tinggal masukkan kata kunci, sudah kita cari, sudah ketemu ya. Nanti akan diarahkan oleh sosmed ya, spot apa yang kita inginkan sesuai keyword yang kita masukkan. Nah untuk saat ini ya, kalau seperti kreator seperti saya ya, karena ya kita konten ya, bikin video memang untuk dokumentasi kita dan kita sharing ya. Jadi what I do I shoot ya, what I have I share ya, itulah ya. Jadi kalau pas dulan ya kita dokumentasikan, kemudian kita share. Siapa tahu pengalaman kita berguna untuk orang lain ya, itu saja ya. Jadi tidak murni kita kesana kemari, kita konten spot-spot yang semua yang kita expose di YouTube kita ya. Jadi agak beda dengan konten kreator yang sengaja hariannya memang bikin konten untuk di share di sosmednya masing-masing ya, karena tujuannya memang ya itulah, untuk mendapatkan cuan
mendapatkan gaji dari konten-konten yang dibuat. Ya semua konten kreator ya seperti itu ya, cuman ada yang wah Al-Amin balapan karo tunggal darah ngasak main terjang aja. Yang Purwantoro ada yang tunggal darah ya, tapi kalau nggak salah memang tunggal darah tuh yang belakangnya Al-Amin, jurusan Purwantoro. Sampai di Begajah ini guys, Kepuh sorry, Pasar Kepuh, Trans Jateng 13 baru saja melintas. Sampai di pom bensin Kepuh ya, karena ini hari Senin memang rame ya, lalu lintas cukup rame. Nah ini Sugeng Rahayu Surabaya udah sampai di sini. Biasanya kita berpapasan dengan Sugeng Rahayu itu di muter ya, tapi sekarang sudah sampai lor, artinya memang sudah agak siang. Yang biasanya di muter kita papasannya di Kepuh. Ayo to bos kayak satset. Sampai di pertigaan Songgorunggi, Bangjo Songgorunggi. Kalau hujan nonstop beberapa hari biasa tergenang di sini guys. Rata-rata yang naik motor pegawai semua ini guys, pakai seragam kaki semua, makanya naik motornya mainstream semua. Ngerti ya maksudnya mainstream ya? Iya, jadi ya lurus-lurus saja, ora kaya abai enek zigzag-e. Fortuner ngasak, wah iki kijangnya melu ngasak ya. Untuk jalur Kepuh sampai ke Kecamatan Huter kan salah ya, depan kantor Kecamatan Huter itu memang seperti itu guys. Jadi karakternya memang rame, jadi pengen agak luas tapi rame. Jalannya luas tapi rame, jadi karakter jalannya ya agak risky karena banyak yang ingin mendahului, terutama kalau ada angkutan besar yang lambat seperti trailer, tangki, itu rata-rata kan pengen pada mendahului ya, sehingga karena lebar kan bus-bus nyalip gitu. Walaupun kadang makan jalur kita ya kita harus ngalah lah, yang memungkinkan untuk mengalah. Yang namanya orang nyalip itu kan butuh jalan, dan kemungkinan ya karena diburu waktu gitu ya. Kalau kita masih jalannya masih leluasa, bisa minggir ya kita minggir, karena suatu saat pasti kita juga seperti itu. Kalau kita pas di koyak waktu kemudian pengen nyalip tuh ya pasti kita makan jalan orang lain ya, seperti itu. Jadi ya gentenan lah. Jadi
Jadi harus menyadari ya, sekrodit apapun ya harus stay cool. Teorinya seperti itu. Walaupun kadang-kadang sulit untuk tetap stay cool di suasana yang hot itu, kadang sulit atau kadang lupa kalau kita harus tetap stay cool di kondisi apapun. Nah, itulah kenapa kalau berangkat kerja itu saya lebih memilih berangkat pagi risik gitu ya, karena untuk mengantisipasi jalan yang crowded ya. Nah, sekarang terbukti ya, tadi dari rumah jam 6, ini kondisi jalannya, di jalan memang crowded kan. Nah, karena mulai jam 6 itu ya sudah berlomba-lomba untuk masuk ke jalan ya. Jadi memang, apalagi kondisinya ini siswa libur ya, kondisi siswa libur ya rame nih kayak gini ya. Nah, kalau siswa masuk seperti apa, tambah rame lagi. Ya itulah makanya ya nek mangkat pilih risik ya. Kadang kita berangkat itu kaya ora neng koncone itu ya, dhewe. Mergo dalane cek sepi. Di beberapa konten motovlog yang saya upload, ada beberapa konten yang perjalanan pagi sekali jadi sepi. Nah, kalau yang agak siang seperti ini ya rame ya. Biasanya kita berangkat kalau bisa sebelum jam 6 setengah 6 ya guys. Jadi kita start dari Kleco itu sebelum setengah 6, itu sudah jalannya lancar sampai Wonogiri kota ya. Oke, kembali ke touring tadi. Mau tekan dia touringnya mau? Touringnya mau tekan naik perahu ya. Oke, setelah puas naik perahu, boyo toh guys, supaya ganti sip iki. Libra Permana itu pabrik pakaian dalam, supaya ganti sip. Berarti sipnya jam itu iki guys. Tontonan kayak rame nih ya Allah. Serapan tenaga kerjanya luar biasa. Malah nonton mas dalane kayak gini kok malah nonton wong kerja loh. Serapan tenaga kerjanya luar biasa guys. Bayangkan Sritek luar biasa kayak ngene iso bangkrut. Padahal Libra Permana itu baru saja itu karyawannya suakeh. Jadi memang pabrik-pabrik itu serapan tenaga kerjanya luar biasa guys. Tapi ironisnya ya itu, produknya kadang kalah karo barang yang membanjiri ke Indonesia ya, barang import, barang-barang yang murah harganya yang datang dari Cina ini. Kadang yang mematikan produksi Indonesia ya seperti itu. Kalau tidak dibatasi barang-barang yang membanjiri Indonesia ya akhirnya karena produksinya di Indonesia plus pajak-pajaknya itu mahal, untuk daya saingnya kalah sama produk impor. Itu satu bahasa tersendiri, nanti kalau kita bahas nggak selesai. Kita omong-omong touring aja. Jadi setelah puas di Sungai Maron, kita langsung cus ke
spot ketiga yaitu di Pantai Karangbolong. Kadang-kadang saya ngomongnya nge-lag ya guys, karena sambil konsentrasi di jalan ya. Jadi harap dimaklumi kalau pas saya ngomong kadang itu nge-lag, jedanya lama gitu. Karena saya harus agak fokus ke jalan. Karena kita naik motor ya, jadi agak fokus gitu. Jadi setelah selesai di Sungai Marun, kita cus ke Pantai Karangbolong. Jadi kita kembali ke jalan besar lagi dari Sungai Marun, kembali ke jalan besar kurang lebih ya 15 menit. Kemudian sampai di pertigaan jalan besar Gunung ke Pantai Kelayar, kita lurus ke barat kalau nggak salah, arah Pantai Kelayar ya. Kita lurus ke arah Pantai Kelayar, kemudian pas di pintu masuk, pas di tiketing itu kalau lurus masuk ke Pantai Kelayar lah, kita belok ke kanan ke masuk gang jalan kecil itu ya, itu masuk ke Pantai Karangbolong. Jadi belok kanannya masuk ke Pantai Karangbolongnya itu pas pintu tiketing Pantai Kelayar. Jadi jalurnya masih jalur kampung gitu ya, masih sempit, jadi masih cor-coran gitu, bukan aspalan. Bahkan yang awal masuk dari tiketing Pantai Kelayar itu isi watu telasaan gitu ya, gerunjal-gerunjal gitu. Akhirnya masuk ke jalan kampung itu ke arah masuk Pantai Karangbolong ya, lumayan ya 10 menitan ya. Tapi sayangnya waktu itu jalannya penuh dengan lumpur karena ada ini ya, ada wisata off-road jeep, dan jeepnya setelah di jalan off-road itu Transjateng berapa itu nggak kelihatan. Setelah off-road itu masuk ke jalan raya dengan kondisi roda yang dipenuhi lumpur ya. Gedi bale wakeh itu nyiprat-nyiprat di jalan raya ya. Sehingga jalan rayanya, jalan kampung itu kotor sekali. Bahkan sampai di titik keluar masuk jeep itu sangat lembek, sangat kotor. Jadi beberapa di antara kita, teman-teman satu rombongan itu yang pilih nggak masuk, maksudnya pilih nggak masuk ke Pantai Karangbolong ya, pilih nunggu di area camping ground, kemudian foto-foto di situ, menikmati pantai dari situ ya. Jadi dari area camping ground itu bisa menikmati pantai yang di bawah. Yang masuk ke Pantai Karangbolong hanya Pak Rudi sama Bu Santi sama Pak Bambang Bumila itu. Dan yang lainnya pilih menunggu. Nah, nanti untuk kontennya Pantai Karangbolong menunggu Pak Rudi upload ya. Ya, singkat cerita, setelah Pantai Karangbolong selesai, kita kembali ya, langsung kembali pulang lewat jalur Paranggupito sampai Praji. Tapi kita di sekitaran itu masuk Karangbolong itu kita berhenti untuk sholat asar dulu di masjid ya. Ya karena sholat asarnya agak terlambat sedikit karena pas di mana itu, pas di Sungai Marun itu belum mancing asarnya. Kita
pas di Sungai Marun itu asar belum manjing, jadi belum sholat, dilanjut jalan ke Pantai Karangbolong. Nah, Pantai Karangbolong kan situasinya neng alas, jadi ada masjid. Pas kembali pulang kita mampir di masjid yang terletak di pinggir jalan besar. Setelah sholat maghrib, setelah sholat asar selesai, kita langsung cus ke arah Paranggupita untuk kembali pulang. Kemudian sampai di Praji JLS ya, itu kita mampir cari anget-anget ya, kita cari anget-anget, minum dan bakso di Mas Ponyot, nah, dekat rumahnya Pak Saryanto itu. Kita di Mas Ponyot untuk kuliner dan makan bakso dan makan dan minum. Setelah itu lanjut pulang. Sebagian ada yang mampir perempatan Praji untuk beli Riko babat sama jenang karena khas oleh-oleh Praji. Ada yang sebagian lanjut berhenti di Masjid Iromoko untuk sholat maghrib. Untuk saya sendiri, karena saya dari utara ya, dari Solo ya, maka saya tidak lewat Wonogiri kota, tapi langsung dari Wuryantoro langsung Manyaran ya. Sampai di pertigaan Cengkal Wuryantoro ya, itu saya lurus sampai ke Manyaran, kemudian ambil Sanggang sampai masuk ke Tawangsari. Kemudian setelah sampai Tawangsari, kita berhenti di Pom Jombor Sukoharjo untuk sholat maghrib, break. Setelah sholat maghrib di Pom sambil nyari minum, kita lanjut ke Solo ya. Secara umum kegiatan touring berjalan dengan baik ya. Justru gerimis yang pas berangkat itu menambah syahdu karena jalannya jadi tidak panas ya. Panasnya jadi ora panas, tapi justru suasananya syahdu. Oke, seperti itu ya. Jadi evaluasi untuk review untuk touring kemarin ya, untuk omon-omon saja biar tidak ngantuk gitu. Kita sudah sampai di kantor ya. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau banyak kekurangan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 647 sampai di sekolah.